yang bilang satu rumpun dengan kamu siapa? Kamu yang bilang satu rumpun Indonesia enggak. Bahasa Indonesia semakin mendunia, menjadi simbol kekuatan budaya dan diplomasi negara yang tak bisa dipandang sebelah mata. Indonesia, sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, telah berhasil menarik perhatian dunia, tidak hanya lewat potensi ekonomi, tetapi juga melalui budaya yang semakin banyak dipelajari dan dihargai. Keberadaan bahasa Indonesia sebagai bagian dari strategi soft power Indonesia semakin nyata. Menurut data dari etnolog, bahasa Indonesia merupakan bahasa dengan lebih dari 200 juta penutur asli, menjadikannya salah satu bahasa dengan jumlah penutur terbesar di dunia. Bahasa Indonesia tidak hanya digunakan oleh masyarakat Indonesia, tetapi juga oleh komunitas besar di luar negeri, dari Malaysia, Singapura, hingga diaspora Indonesia yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Di banyak negara, bahasa Indonesia kini menjadi mata pelajaran yang diincar para pelajar, baik di sekolah-sekolah maupun di universitas-universitas internasional. Di Australia misalnya, lebih dari 50.000 siswa mempelajari bahasa Indonesia sebagai bagian dari kurikulum pendidikan mereka. Hal ini menjadi bukti bahwa bahasa Indonesia semakin diterima dan dihargai di berbagai belahan dunia, sekaligus menunjukkan bahwa kekuatan bahasa ini mulai mengukuhkan posisi Indonesia di mata internasional. Kekuatan bahasa Indonesia ini semakin diakui dengan berkembangnya pengajaran bahasa Indonesia di luar negeri, yang didorong oleh kebijakan pemerintah Indonesia yang aktif mempromosikan bahasa dan budaya Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui berbagai program telah berhasil memperkenalkan bahasa Indonesia di lebih dari 100 universitas di dunia. Keberhasilan ini tidak hanya tercapai melalui pengajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa asing, tetapi juga dengan menawarkan berbagai beasiswa bagi pelajar internasional yang tertarik mendalami bahasa dan budaya Indonesia. Sebagai contoh, sejak tahun 2015, lebih dari 100 universitas di berbagai negara telah mulai menawarkan program studi bahasa Indonesia. Salah satu contoh yang paling menonjol adalah pengajaran bahasa Indonesia di Jepang, yang menarik lebih banyak minat pelajar dari negeri Sakura ini. Di beberapa universitas besar di Jepang, program studi bahasa Indonesia bahkan mencapai jumlah mahasiswa yang cukup signifikan. Fenomena ini semakin memperlihatkan bahwa bahasa Indonesia bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga kunci untuk membuka pemahaman yang lebih dalam tentang kekayaan budaya Indonesia yang beragam dan penuh warna. Menurut laporan British Council, Indonesia memiliki lebih dari 100 universitas yang menawarkan program bahasa Indonesia di luar negeri, baik di kawasan Asia, Eropa, maupun Amerika. Di Singapura misalnya, bahasa Indonesia menjadi mata pelajaran yang semakin diminati oleh para pelajar lokal. Hal ini semakin memperlihatkan adanya peningkatan kesadaran terhadap pentingnya memahami bahasa Indonesia, terutama mengingat kedekatan geografis dan hubungan budaya yang kuat antara Indonesia dan Singapura. Selain itu, Indonesia juga menjadi salah satu pusat perhatian dalam kawasan Asia Tenggara, di mana bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar dalam berbagai forum internasional yang melibatkan negara-negara ASEAN. Ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia bukan hanya penting di dalam negeri, tetapi juga di arena internasional. Sebagai contoh, ketika Indonesia menjadi tuan rumah untuk pertemuan para pemimpin negara-negara ASEAN, bahasa Indonesia sering digunakan dalam dokumen-dokumen resmi, serta pidato-pidato penting yang mencerminkan peran negara ini sebagai pemimpin dalam berbagai bidang. Laporan yang dipublikasikan oleh UNESCO pada tahun 2022 juga mengungkapkan bahwa bahasa Indonesia telah memasuki daftar 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan dalam publikasi internasional. Ini semakin menunjukkan bahwa pengaruh bahasa Indonesia tidak hanya terbatas pada kawasan Asia Tenggara, tetapi juga mulai menyebar lebih luas ke dunia internasional. Menurut data dari Pusat Penelitian Kebudayaan dan Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia kini diajarkan di lebih dari 100 negara di dunia. Peningkatan jumlah pengajaran bahasa Indonesia ini seiring dengan semakin banyaknya pelajar internasional yang tertarik untuk mempelajari bahasa Indonesia melalui kursus-kursus intensif
yang diselenggarakan di berbagai negara. Hal ini membuka peluang baru bagi Indonesia untuk memperkenalkan budaya lokalnya ke dunia. Dari seni tari, seni rupa, hingga kuliner yang semakin terkenal di seluruh dunia. Bahkan di Amerika Serikat, sejumlah universitas bergengsi, seperti Universitas California dan Universitas Hawaii, mulai membuka program studi bahasa Indonesia yang tidak hanya berfokus pada pengajaran bahasa, tetapi juga pada aspek kebudayaan Indonesia yang sangat kaya dan beragam. Namun, meskipun bahasa Indonesia semakin diminati, bahasa Melayu, yang meskipun memiliki banyak kesamaan dengan bahasa Indonesia, tidak mampu bersaing dalam hal pengaruh internasional. Sebuah laporan yang dikeluarkan oleh World Economic Forum menunjukkan bahwa bahasa Melayu hanya digunakan oleh sekitar 15 juta orang di luar Malaysia. Dibandingkan dengan bahasa Indonesia yang tersebar luas di banyak negara, bahasa Melayu memiliki keterbatasan dalam hal jumlah penutur dan sebaran geografis. Di Malaysia sendiri, bahasa Melayu lebih banyak digunakan dalam konteks domestik, sedangkan di sektor internasional, bahasa Inggris lebih dominan. British Council mencatat bahwa penggunaan bahasa Inggris di sektor pendidikan, pemerintahan, dan bisnis di Malaysia jauh lebih tinggi dibandingkan bahasa Melayu. Hal ini membuat bahasa Melayu lebih terfokus pada urusan internal negara dan kurang mendapatkan sorotan sebagai bahasa internasional yang banyak dipelajari. Seiring dengan itu, kebijakan bahasa yang diterapkan di Malaysia turut mempengaruhi perkembangan bahasa Melayu di dunia internasional. Pemerintah Malaysia lebih menekankan penggunaan bahasa Inggris dalam sistem pendidikan yang menyebabkan bahasa Melayu kurang mendapat perhatian. Di berbagai sektor, terutama di dunia bisnis dan teknologi, bahasa Inggris menjadi bahasa yang lebih dominan, sementara bahasa Melayu hanya digunakan secara terbatas. Laporan dari World Bank juga mengungkapkan bahwa meskipun Malaysia memiliki banyak sumber daya alam dan ekonomi yang berkembang pesat, bahasa Melayu tidak dapat menjadi alat komunikasi yang efektif di pasar global, mengingat dominasi bahasa Inggris yang lebih kuat. Situasi ini juga diperburuk oleh ketergantungan negara pada investasi asing, yang sering kali menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama dalam komunikasi bisnis. Bahasa Melayu, meskipun memiliki kedekatan yang erat dengan bahasa Indonesia, tidak mampu mengejar ketertinggalannya dalam hal pengaruh global. Sementara bahasa Indonesia semakin dilihat sebagai bahasa internasional yang menghubungkan banyak negara di kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya, bahasa Melayu cenderung terbatas pada penggunaannya di Malaysia dan sebagian kecil di Brunei serta Singapura. Dengan meningkatnya posisi Indonesia dalam berbagai organisasi internasional, termasuk ASEAN, G20, dan berbagai forum internasional lainnya, bahasa Indonesia semakin menunjukkan dirinya sebagai alat diplomasi yang efektif. World Trade Organization atau WTO mencatat bahwa Indonesia menjadi pemain kunci dalam ekonomi Asia Tenggara, dan dengan pertumbuhannya yang cepat, semakin banyak negara-negara lain yang melihat Indonesia sebagai mitra strategis dalam berbagai bidang. Bagaimana menurut kalian? Tulis di komentar.